Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revano Putrananto dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi dengan NIM 3 digit terakhir 078. Di sini saya akan mensimulasikan atau mempresentasikan uji coba sistem mata kuliah sistem embedded, yaitu implementasi komunikasi serial USB dan UART antara ESP32 dan STM32 untuk kontrol LED dan monitoring push button berbasis Python. Oke, langsung saja kita ke teori pembahasan terlebih dahulu, yaitu gambaran umum modul komunikasi serial UART pada embedded system. Modul ini membahas dasar hingga implementasi komunikasi serial UART universal asynchronous receiver transmitter pada sistem embedded, khususnya menggunakan microcontroller seperti ESP32 dan STM32. UART merupakan metode komunikasi yang sederhana dan banyak digunakan untuk pertukaran data atas perangkat seperti komunikasi antara microcontroller dengan komputer, sensor, atau antar microcontroller. Komunikasi ini bersifat asinkronus sehingga tidak memerlukan sinyal clock tambahan, namun mengandalkan kesepakatan parameter seperti baud rate dan format data. Dalam modul ini peserta akan mempelajari struktur dasar frame data UART, start bit, data, parity, stop bit. Lalu konfigurasi umum seperti 8N1 dan baud rate, metode pengelolaan data, polling, interrupt, dan DMA, perbedaan implementasi UART pada ESP32 dan STM32, teknik pengelolaan data seperti ring buffer, framing, dan error checking atau CRC. Selain teori, modul ini juga mencakup praktikum langsung, yaitu komunikasi serial antara ESP32 dengan Python melalui USB, komunikasi STM32 dengan komputer menggunakan FTDI, integrasi komunikasi UART antara STM32 dan ESP32, pengendalian LED dan pembacaan push button secara real time. Dengan modul ini peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar UART serta mengimplementasikannya dalam sistem embedded yang terintegrasi dengan perangkat lunak seperti Python. Lalu kemudian ringkasan materi komunikasi UART pada ESP32 dan STM32, yaitu UART adalah metode komunikasi serial tanpa clock yang umum digunakan pada microcontroller seperti ESP32 dan STM32. Frame data UART, data dikirim dalam bentuk frame yang terdiri dari start bit 1 bit menandai awal data, data bits 5 sampai 9 bit umumnya 8 bit, parity bit opsional untuk deteksi error, lalu stop bit 1 atau 2 bit menandai akhir data. Konfigurasi yang paling umum adalah 8N1, artinya 8 data bit, N adalah no parity, dan 1 bit dan 1 stop bit. Selain itu, komunikasi harus menggunakan baud rate yang sama, misal 9600 dan 115200 agar data terbaca dengan benar. Kemudian ringkasan materi komunikasi UART pada ESP32 dan STM32 masih dengan komunikasi UART. Metode pembacaan data, polling sama dengan CPU, terus mengecek data sederhana tapi boros CPU. Interrupt sama dengan CPU hanya aktif saat data masuk, lebih efisien. Lalu ada DMA, direct memory access, data langsung ke memori tanpa beban CPU, paling efisien untuk data besar. UART pada ESP32 dan STM32, yaitu SP memiliki 3 port UART, pin TX, RX bisa dipindah, fleksibel dan remappable. Lalu kemudian STM32 biasanya punya 3 USRT. Pin sudah ditentukan melalui alternate
function, lebih terbatas. Jadi konsep tambahan yaitu ring buffer itu menyimpan data masuk secara kontinu tanpa kehilangan data. Lalu framing menentukan awal dan akhir pesan, misalnya pakai karakter khusus. Lalu CRC select redundancy check, yaitu untuk memastikan data tidak rusak. Timeout parsing, jika data tidak lengkap dalam waktu tertentu dianggap gagal. Lalu kemudian kali ini kita melakukan 3 percobaan, yaitu percobaan pertama ESP32 dengan 2 push button dan 2 LED, komunikasi serial lewat USB, kontrol LED dan monitor push button dengan Python. Lalu untuk percobaan kedua STM32 2 push button, 2 LED, komunikasi serial lewat USB FTDI merah, kontrol LED dan monitor push button dengan Python. Lalu untuk percobaan ketiga kita menggunakan STM32 2 push button, 2 LED, komunikasi serial ke ISP dengan 2 pin TXRX, ISP32 yang terhubung ke laptop, kontrol LED dan monitor push button dengan Python. Jadi kita akan mereview 3 percobaan ini. Kita akan review pemrograman dan juga kita akan mereview pada bagian hardware juga. Kita akan review video hardwarenya seperti apa. Oke, langsung saja kita ke video reviewnya. Oke, kita lanjut. Untuk pembahasan program, kita bisa lihat program ISP, yaitu program percobaan pertama. Kita inisialisasi dengan menggunakan IO init. Ini GPIO LED ini diset sebagai output, kemudian GPIO tombol diset sebagai input dengan pull up internal, tombol tidak ditekan itu high, sedangkan tombol ditekan itu low. Lalu kemudian ada LED state, kita cari terlebih dahulu. LED state ini menyimpan status LED. Lalu untuk app main ini lalu untuk app main itu membaca tombol, membaca serial, lalu update LED delay kecil untuk efisiensi CPU terutama. Lalu ada proses serial command, sepertinya tidak ada, bentar. Lalu kita ke poll serial command. Ini LED ini untuk membaca input serial, perintah yang didukung LED 1 on atau off, lalu LED 2 on atau off atau all on. Proses serial command, setelah perintah LED diperbarui, status dikirim ke serial. Ya, kurang lebih seperti itu kontrol LED manual dengan menggunakan tombol. Dan untuk Python-nya kita jalankan. Ya, kurang lebih tampilan GUI dari Python-nya seperti ini untuk menampilkan indikator LED dan serial terminal. Lalu kita gunakan baud rate 115.200. Lalu kita konekkan. Mungkin langsung saja ke video hardware ya, untuk bahasan daripada program kurang lebih seperti itu. Oke, langsung saja kita ke videonya. Ya, sekarang di video hardware ESP32 percobaan 1. Di sini kita bisa lihat kita sudah merangkai hardwarenya sedemikian rupa. 2 LED 2 push button. Ketika ditekan push button, maka pada terminal GUI akan mengindikatorkan on, akan merubah status off dan on ketika ditekan.
Dan untuk tampilan GUI-nya sudah berhasil. Oke, sekarang pembahasan program percobaan 2 dengan menggunakan STM32 melalui FTDI. Kita bisa lihat untuk programnya yaitu PA0 push button dan PA3 LED, PA1, PA2. Jadi mengontrol dua LED dengan menggunakan dua push button, lalu menampilkan status ke serial UART FTDI. Kita bisa lihat untuk LED-nya kita sudah di define atau dideklarasi. Lalu kemudian kita cari while 1, kita bisa lihat cek tombol ditekan low, delay di bounce kita menggunakan 25 milisecond. Lalu LED di toggle itu bisa on off, lalu kirim status melalui UART. Kemudian untuk UART send text-nya sendiri itu fungsinya untuk kirim teks. Seperti contoh kayak button 1 press, LED eksternal on, kurang lebih seperti itu. Lalu ada hole init, inisialisasi hole. Lalu kemudian GPIO init, kita akan cari terlebih dahulu. GPIO init ini LED-nya menjadi output, lalu tombol input, tombol menjadi input pull up. UART init yaitu setup serial. Lalu loop utamanya sendiri yaitu terus menerus baca tombol 1, toggle LED 1, tombol 2, lalu LED toggle 2, kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian intinya sendiri itu kontrol LED manual via tombol, gunakan debound sederhana, lalu kirim log ke serial monitoring atau debugging. Kita bisa build program dan berhasil kita build, berjalan dengan sempurna, lalu kita upload. Kemudian kita akan lihat bagaimana tampilan GUI-nya sendiri. Kita menggunakan baud rate 11, ada pilihannya yaitu 115.200. Kita gunakan yang paling tinggi, lalu COM-nya untuk komportnya kita bisa atur, lalu tinggal connect, dan ada LED indikator dan terminal untuk melihat status LED seperti apa. Ya kurang lebih seperti itu untuk tampilannya. Kita bisa build, kita bisa jalankan GUI-nya. Kurang lebih berikut adalah video hardware daripada STM32. Oke, di sini saya akan mensimulasikan penguploadan program dan simulasi program. Kita langsung saja upload. Untuk pada bagian program kita upload ke STM32 dan ternyata berhasil. Kita langsung pindah ke FTDI, lalu kita ke Python, lalu kita run. Oke, sudah kita lepas. Kita bisa lihat untuk modul ini, kita akan lihat, kita konekkan terlebih dahulu ke COM5, lalu connected, dan kita langsung pencet tombol
kita bisa lihat untuk indikatornya. Kita tekan tombol ke 1 menyala, kita tekan tombol 2 menyala, kita tekan tombol 1 dan LED menyala, lalu indikator lampu pada Python juga menyala. Kita tekan dua-duanya, maka dia akan menyala. Kita matikan dua-duanya, maka dia akan mati. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk simulasi STM32 dengan menggunakan FTDI. Oke, sekarang kita ke percobaan terakhir, yaitu percobaan 3. Kita bisa lihat untuk programnya kurang lebih seperti ini. Program ini itu sistem kontrol dual LED STM32 dengan yang dapat dioperasikan baik secara manual menggunakan push button maupun secara remote melalui komunikasi UART dengan ESP32. Pada konfigurasi hardware, tombol dihubungkan ke pin PA0. Kita pakai PA0 dan PA1. Lalu LED itu menggunakan PA3 dan PA2. Lalu kemudian saat sistem dinyalakan, program melakukan inisialisasi clock GPIO dan UART, di mana dilanjutkan dengan pengujian LED melalui proses blinking 3 kali. Jadi sebelum menyala, indikator menyala itu ketika LED menyala 3 kali di awal. Jadi ketika kita nyalakan, LED akan menyala berkedip atau blink selama 3 kali, lalu akan berjalan seperti itu. Dan setelah itu UART interrupt diaktifkan untuk menerima perintah dari ESP secara non-blocking, di mana data yang masuk dikumpulkan per karakter hingga ditemukan karakter akhir. Baris lalu diproses menjadi perintah seperti menyalakan mematikan LED atau minta status. Sementara di loop utamanya sendiri, kita akan cari loop utamanya. Nah, ini loop utamanya yaitu program juga terus memantau tombol dengan teknik debounce untuk menghindari noise. Dan jika tombol ditekan, maka LED terkait akan ditoggle serta status terbaru dikirim kembali melalui UART, sehingga keseluruhan sistem memungkinkan kontrol LED secara fleksibel, baik dari input fisik maupun perintah serial dan mekanisme komunikasi yang efisien dan real time. Lalu kemudian main.c ini untuk program STM, dan untuk main.cpp ini untuk ISP kita. Di sini teman-teman diberi 2 pilihan, yaitu ketika menyambungkan ke GUI-nya dengan menggunakan ISP, teman-teman dikasih pilihan yaitu 2. Satu dengan cara via kabel USB atau WiFi. Nah, karena kita menggunakan via USB, kita codingnya khusus untuk via USB. Ketika kalian menggunakan via WiFi, silakan coding dengan menggunakan via WiFi. Seperti itu. Ya, kita bisa lihat untuk
Programnya ESP32 GPIO 16 yaitu RX2 ke PA9 TX STM, lalu ESP32 GPIO 17 TX2 ke STM32 PA10 atau RX. Program ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi atau bridge antara komputer dan microcontroller STM32 melalui ESP32 dengan memanfaatkan dua jalur UART secara bersamaan. ESP menerima perintah teks dari komputer Python GUI melalui jalur serial USB. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kita menggunakan seri via USB, lalu menyusun karakter tersebut menjadi satu baris perintah utuh, lalu meneruskannya ke STM32 melalui pin GPIO 16 dan 17. Sebaliknya, setiap data respons atau status yang dikirimkan oleh STM32 akan dibaca oleh ESP32 dan langsung diteruskan kembali ke layar monitor komputer secara real time, sehingga memungkinkan kontrol jarak jauh dan pemantauan sistem secara transparan. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kita akan cek GUI-nya seperti apa. Kita pindah dulu untuk Python GUI-nya. Ya, bisa kita lihat untuk GUI-nya, teman-teman. Ini GUI-nya ada COM1, kita ada terminalnya, itu yang paling penting. Dan di sini statusnya not connected karena kita tidak mengkonekkan hardware-nya. Ya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ada LED panel, lalu ada terminal statusnya. Oke, langsung saja kita ke video hardware-nya. Kurang lebih seperti ini, teman-teman, untuk video hardware-nya. Sebelumnya kita jalankan terlebih dahulu mensinya, dan sukses. Sebentar, saya pindah dulu. Nah, ini kita jalankan dan sukses. Langsung saja kita ke pembahasan daripada video hardware-nya. Langsung saja next. Oke, sekarang percobaan ketiga, yaitu gabungan antara STM32 dan ESP. Di sini kita langsung saja upload pada bagian STM32. Kita bisa lihat upload berhasil dengan indikator berkedip di awal. Lalu jangan lupa kita upload untuk ESP-nya juga, yaitu kita bisa lihat sudah sukses. Kita jalankan Python-nya, run Python file. Kita bisa lihat untuk Python-nya sudah terlihat. Kita lihat untuk COM4, kita menggunakan COM4, lalu kita connect. Jika sudah terkonek, maka statusnya masih 0 dan LED 2 masih 0. Oke, langsung saja kita tekan pada push button 1. Kita bisa lihat sudah terkonek semua untuk ESP dan STM RX-TX. Kita tekan tombol, maka dia akan menyala, lalu status pada GUI-nya akan menyala seperti ini. Dan kita bisa lihat terminalnya kurang lebih seperti ini, LED 1 dengan angka 1 yaitu high. Lalu kita tekan tombol 2,
lalu menyala. Untuk terminal statusnya LED 2 angka 1 menyala. Dan untuk indikator lampunya juga menyala. Lalu kemudian kita matikan semuanya. Dan status LED-nya mati. Kita dari jarak jauh. LED 1 menyala, maksud saya LED 2, dan LED 1 menyala. Meskipun ada delay sedikit, tapi program ini berhasil berjalan dengan sangat baik. Ya, mungkin cukup sekian dari saya untuk pembahasan percobaan tugas mata kuliah sistem embedded ini. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.